Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, tak bosan-bosannya pada senantiasa kita tingkatkan kualitas syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengikat nikmat yang ada, dan Allah berjanji akan menambahkan nikmat tersebut kepada kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengumumkan, jika kalian pandai bersyukur kepadaku, pasti akan aku tambah nikmatku untuk kalian. Namun sebaliknya, jika kalian kufur nikmat, tidak pandai bersyukur kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna adzabi lasyadid, ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, memberikan taufiknya kepada kita, agar kita semua tergolong daripada hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat dan karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah pertanyaan yang mungkin setiap kita pernah mengalami. Pernah atau tidak Pak, terbesit di benak kita suatu hari untuk membaca Al-Quran. Jadi tiba-tiba ada di benak pikiran kita terbesit, ayo baca Al-Quran. Pernah atau tidak Pak? Pernah. Maka ambil bisikan itu, ambil segera pikiran itu. Kenapa? Karena itu termasuk daripada kasih sayang Allah kepada kita. Jika terbesit di pikiran kita untuk berbuat kebaikan, segera ambil. Artinya Allah itu masih sayang kepada kita. Di antara amalan yang jangan sampai ketika terbesit di benak kita kemudian kita tinggalkan adalah membaca Al-Quran. Di dalam surah Fatir disebutkan, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab ini, yaitu Al-Quran, untuk siapa? Untuk orang-orang yang kami pilih dari hamba-hambaku. Di dalam tafsir bisa kita lihat, maksudnya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran inilah yang menjadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang terpilih, menjadi sebaik-baik umat. Salah satu sebabnya adalah karena Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan dan menyebarkan Al-Quranul Karim kepada kita semua. Di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana", seandainya kami turunkan Al-Quran ini ala jabalin, kepada sebuah gunung. Ini hanya seandainya Pak.
Hanya apa? Seandainya. Namanya bahasa kias. Apa yang akan terjadi dengan gunung tersebut seandainya Allah turunkan Al-Quran kepada gunung? Kemudian Allah melanjutkan, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Di sini Allah menggunakan lam takkid, pasti kata Allah. Engkau wahai Muhammad akan melihat gunung tersebut khashi'an, tunduk, khusyuk, mutasaddian, terpecah belah, min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, dan perumpamaan itu kami jadikan, kami buat untuk manusia. Apa tujuannya? La'allahum yatafakkarun, supaya manusia berpikir. Surah apa tadi Pak? Al-Hasyr ayat ke-21. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau suatu hari terbesit di benak kita untuk membaca Al-Quran, segera ambil, jangan sia-siakan. Atau mungkin terbesit di benak kita, saya kok belum paham ya makna fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa maknanya? Kemudian terbesit di benak kita, mumpung masih ada kuota internet, buka diketik fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, artinya apa? Keluar Pak. Betul Pak ya? Ketika terbesit untuk membaca Al-Quran, jangan dilepas. Terbesit untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, jangan dilepas, ambil. Apalagi kalau terbesit pengen menghafal Al-Quran. Karena ini semua termasuk daripada kasih sayang dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan para ulama rahimahumullah, saking pentingnya masalah membaca Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ulama itu membedakan antara qiraah dengan tilawah. Beda atau sama Pak? Qiraah dan tilawah. Jawabannya ada sisi kesamaan, ada sisi perbedaan. Qiraah dan tilawah maknanya sama-sama membaca. Tapi kalau kita pahami lebih detail, qiraah dan tilawah itu ada perbedaan. Qiraah, jamaah dirahmati Allah, itu hanya sekedar membaca saja. Itu pun kita dapat pahala. Sekedar membaca saja. Urut ya tidak. Pokoknya ketika moodnya naik dia baca. Tapi pas moodnya turun dia tidak baca. Dan itu pun tidak urut. Kadang-kadang buka juz 15, kadang-kadang buka juz 20, kadang-kadang baca juz 30, tidak urut. Dan dia tidak memahami maknanya, hanya membaca saja. Itu pun ada pahalanya Pak. Apa pahalanya Pak? Barang siapa qoro'a, bukan tala di sini Pak. Barang siapa yang apa? Membaca, bukan tala, bukan tilawah, tetapi yang membaca harfan, satu huruf, min kitabillah, dari kitabullah yaitu Al-Quran, falahu hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Ini baru level membaca loh Pak. Qoro'a, qiraah. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi berapa? 10. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif 1, lam 1, mim 1. Berarti berapa huruf Pak? 3. Dikali 10 menjadi 30 huruf. Itu baru level qiraah loh Pak. Dapat pahala 30. Bagaimana dengan orang-orang yang bukan hanya qiraah levelnya, tetapi tilawah? Apa itu tilawah? Para ulama rahimahullah menyebutkan, tilawah itu ngajinya tenanan kalau bahasa kita. Ngajinya itu serius.
Bukan hanya asal membaca, benar-benar terstruktur. Jadwalnya diatur. Bahkan menjadi rutinitas setiap hari dia membaca Al-Quran. Setiap hari dia tilawatul Quran. Maka seseorang yang ingin disebut sebagai talil Quran, orang yang tilawatul Quran, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca Al-Quran urut, diikuti dengan bacaan selanjutnya. Surat pertama di dalam Al-Quran namanya apa, Pak? Al-Fatihah. Al-Fatihah atau Al-Baqarah? Al-Fatihah. Maka kalau ditanya juz pertama itu dimulai dari mana? Juz pertama dimulai dari mana? Dari mana tadi, Pak? Al-Fatihah atau Al-Baqarah? Ya Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini letaknya sebelum Al-Baqarah. Al-Baqarah juz 1. Otomatis Al-Fatihah juz 1. Karena Al-Fatihah letaknya sebelum Al-Baqarah. Lihat, Pak. Seseorang yang membaca Qur'annya urut, rutin. Urut, Pak. Dari awal juz 1. Biasanya juz 1 jenengan selesai berapa hari, Pak? Ini pertanyaan penting, Pak, ya. Mungkin di antara kita ada yang tersentuh, ya Allah, jangankan berapa hari Ramadan terakhir itu saya baru apa? Katam, itu pun nggak katam Ramadan sampai sekarang nggak pernah apa? Baca. Nggak apa-apa, Pak. Kalau tersentuh, tersinggung nggak apa-apa. Itu artinya mau berubah. Nggak apa-apa, Pak. Ini pertanyaan penting. Kapan terakhir kita baca Al-Quran? Seseorang yang membaca Al-Quran urut dari Al-Fatihah, kemudian dia Al-Baqarah, kemudian pindah ke Ali Imran, kemudian An-Nisa, Al-Ma'idah, kemudian Al-An'am, kemudian Al-A'raf, kemudian Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, dan seterusnya dia baca. Katam 6 bulan sekali, alhamdulillah. Itu dinamakan dengan tilawatul Quran. Kalau pas Ramadan sehari berapa kali Pak Khatam? Imam Syafi'i berapa kali? Karena satu Ramadan itu diriwayatkan 60 kali, berarti sehari minimal berapa? 2 kali, bisa jadi. 2 kali khatam, bisa jadi. Dan itu yang hafal Quran. Karena ada bacaan hadir. Hadir itu bacaan yang paling cepat, ritme yang paling cepat. Ada yang namanya tahqiq, itu yang paling lambat, Pak. Kalau jenengan pernah dengar Muammar ZA, Z apa ZA, Pak? ZA ya, Z kemudian itu beliau punya rekaman 1 juznya 1 jam 15 menit, punya rekaman 30 juz. Alhamdulillah, bifadlillah, saya sudah nyimak semua, Pak. Beliau salah 3 saja. Beliau salah berapa? 3. Saya nyimak dari juz 1 sampai juz 30, setiap hari 1 juz, mendengarkan bacaan beliau. Karena saya senang dengan lagu Bayati. Beliau itu sering menggunakan lagu apa? Bayati. Luar biasa. Kalau di Mesir ada ulama namanya Husori. Pernah dengar, Pak? Husori sama. Itu biasanya beliau pakai tahqiq. Pelan. Nah, kalau jadi imam biasanya pakai yang tengah-tengah. Namanya apa? Tadwir. Kalau imam 5 waktu. Tapi kalau imam tarawih kadang-kadang pakai apa? Hadir biar cepat. Apalagi kalau imam tarawihnya ingin ngatamkan Al-Quran sekali apa? Sholat. Ada nggak, Pak? Ada di Temboro banyak. Dengan mau cek silakan. Pernah dengar Temboro, Pak? Temboro itu di mana? Jawa Timur. Itu kalau tarawih, Pak, ada sebagian ya di masjid mereka itu khatam Al-Quran sekali sholat apa? Tarawih. Dan itu tidak mustahil. Kenapa? Karena memang dengan hadir itu ada yang 4 jam selesai, ada yang 5 jam selesai, ada yang 6 jam selesai. Kami punya kawan di Madinah, beliau imam di masjid universitas. Ada rekamannya di YouTube. Jadi kan bisa lihat. Ada rekamannya di YouTube. Bacaan hadir imam Universitas Islam Madinah. 7 jam. Atau kurang lebih 6 jam sekian. Jadi 1 hari bisa khatam apa? Al-Quran.
Masya Allah. Bisa kali dua kali. Luar biasa. Jadi yang pertama, kalau jenengan pingin disebut sebagai orang yang tilawatul Quran, syaratnya apa Pak yang pertama? Bacanya harus apa? Urut, bukan mut-mutan. Hari ini baca, besok, kemarin terakhir mana ya? Kemarin terakhir apa? Mana? Wah ini gak niat. Ini baru kiroah. Tapi kalau pingin tilawah, urut. Mushafnya jelas. Jenengan punya mushaf. Di rumah ada mushaf Pak? Kapan terakhir dibuka? Ini juga pertanyaan penting Pak ya. Kapan terakhir apa? Dibuka. Punya mushaf satu khusus untuk tilawatul Quran. Urut. Bismillah. Yang kedua, Ustadz, kalau urut seperti itu sepertinya berat. Tapi ulun punya kebiasaan, kadang-kadang kalau ada satu ayat kami penasaran, biasanya langsung saya buka tafsirnya, saya dalami. Itu juga dinamakan tilawatul Quran. Meskipun tidak urut. Meskipun tidak apa? Urut. Tapi dia penasaran apa ya maknanya, apa ya tafsirnya, dia buka, dia pelajari, oh ternyata tafsirnya A, B, dan C. Nah, ini juga disebut apa? Tilawatul Quran. Bisa difahami insya Allah? Dari nomor 1 dan 2 tadi Pak, yang pernah kita lakukan yang mana? Yang urut atau yang buka tafsirnya? Dua-duanya pernah? Nah, berarti minimal lah sekali satu hidup pernah tilawatul Quran. Alhamdulillah. Ini dibiasakan Mbak lah. Jadi ada tilawatul Quran, ada qiraatul Quran. Dua-duanya boleh atau tidak? Boleh. Tetapi tilawatul Quran levelnya lebih apa? Lebih tinggi. Kenapa kami sampaikan dua-duanya boleh? Mohon maaf. Kadang-kadang ketika disampaikan qiraah levelnya lebih rendah, kemudian orang-orang menghina orang yang qiraah. Ini komunitas lucu seperti ini. Ketika menyebutkan ini lebih utama, kemudian orang yang melakukan yang tidak lebih utama diklaim tidak sunnah misalnya. Ini juga berbahaya. Maka seorang ustadz ketika mendapati komunitas seperti ini harus disampaikan ini kurang baik. Sikap-sikap seperti ini tidak apa? Tidak baik. Ya. Tilawah dan qiraah boleh enggak Pak dua-duanya? Boleh. Yang lebih utama yang mana? Tilawah. Bisa difahami insyaallah? Baik. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang akan kita sebutkan adalah apa manfaat membaca Al-Quran. Tadi sudah kita disebutkan di awal, di antara manfaatnya apa Pak? 1 huruf 10 kali. Yang kedua, manfaat daripada membaca Al-Quran adalah membaca Al-Quran bisa mensucikan jiwa. Maka Pak, mohon maaf, orang tuh kalau keluar kata-kata yang tidak baik, sikap yang tidak baik, bukan hanya kata. Karena orang berakhlak baik itu kan dinilai dari yang pertama perbuatan, betul Pak ya? Yang kedua apa? Perkataan, betul? Kemudian muamalah dia dengan Allah bagaimana? Muamalah dia dengan sesama bagaimana? Hatinya bagaimana? Itulah orang yang baik. Maka dari itu kalau kita ingin baik, mulailah dengan cara apa? Salah satunya membaca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah yaitu Allah yang telah mengutus kepada ummiyin. Ummiyin itu bangsa Arab. Disebutkan dengan ummiyin kenapa? Karena bangsa Arab dulu itu Pak, banyak yang tidak bisa membaca, banyak yang tidak bisa nulis, yang bisa sedikit. Kenapa dinisbatkan kepada itu artinya ibu. Betul Pak ya? Itu artinya apa? Ibu. Kenapa orang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis disebut dengan ummi, dinisbatkan kepada ibunya? Kata para ulama, karena orang itu ketika lahir dia bisa baca enggak Pak? Tidak. Dia bisa nulis? Tidak. Makanya dinisbatkan kepada ibunya. Seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Itulah julukan bagi orang-orang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ummiyin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang diutus di bangsa Arab. Minhum, dari golongan orang Arab. Tetapi syariatnya untuk seluruh umat manusia. Apa tugas beliau Pak?
Tugas beliau yang pertama. Bayangkan Pak, ini yang pertama. Yatlu alaihim ayatihi. Ini yang pertama. Tugas beliau yang pertama adalah membacakan kepada orang-orang Arab yang ada di zaman itu atau kepada seluruh manusia ayatihi, ayat-ayat Al-Quran. Ini dulu Pak. Kita ingin baik, fokus membaca Al-Quran. Sehingga hati kita itu bercahaya. Hati kita itu lapang. Kalau sudah lapang, sudah bercahaya, sikap kita juga akan jadi baik. Perkataan juga akan keluar yang baik. Yatlu alaihim ayatihi. Yang pertama kali ditugaskan Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran. Baru yang kedua. Wa yuzakkihim. Kalau orang sudah gemar membaca Al-Quran, Pak, wa yuzakkihim. Ini tugas Nabi yang kedua, yaitu mensucikan mereka. Maksudnya adalah mensucikan hati-hati mereka. Maknanya, kalau Quran ini sering kita baca, hati kita akan suci. Disebutkan oleh Utsman bin Affan, "Lau taghurat qulubukum masabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian itu bersih, maka kalian tidak akan pernah bosan untuk membaca kalami rabbikum, Al-Quranul Karim. Kalau bersih. Bedanya apa ini Pak? Bosan dan capek. Beda atau sama? Ada bosan, ada apa? Capek. Beda atau sama? Ada orang baca novel Pak, 10 kali khatam. Bosan nggak dia Pak? 10 kali khatam. Bosan nggak Pak? Misalnya baca Api Tauhid. Dibaca Pak. Api Tauhid. Tauhidnya berapi-api. Dilihat. 10 kali. Bosan nggak Pak? Bosan, saya yakin itu. Tapi kalau Al-Quran, jenengan mau beribu-ribu kali khatam, tidak akan pernah bosan. Yang ada capek. Yang ada apa? Capek. Betul Pak ya? Beda atau sama? Beda. Kalau capek itu ada peluang untuk mengulangi lagi ketika sudah hilang capeknya. Tapi kalau bosen, ya sudah tidak ada moodnya untuk baca Al-Quran. Itulah bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Terus dia baca. Selesai An-Nas semangat lagi. Mulai dari Fatihah, Al-Baqarah. Selesai An-Nas mulai lagi. Begitu. Kalau kita sudah punya rutinitas seperti itu, falyahmadillah. Pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat yang luar biasa. Membaca Al-Quran diulang-ulang hatam lagi, diulang-ulang hatam lagi. Kami punya kawan Pak, punya cita-cita. Saya tidak mau mati kalau belum 3.000 kali hatam. Berapa kali Pak? Saya nggak mau mati kalau belum 3.000 kali hatam. 3.000 kali itu berarti berapa tahun? Wah itu ngeri itu. Dan memang luar biasa. Beliau juara ASEAN dulu. Juara ASEAN. Beliau itu sampai saking mungkinnya tuh Pak. Dia mengatakan, kalau saya kalah, jurinya yang salah. Wah, kalau saya kalah, jurinya Pak yang salah. Mungkinnya luar biasa. Cita-cita yang luar biasa. Pingin hatam Quran beribu-ribu kali. Dibaca ketika dia mulai. Dan banyak kawan-kawan seperti itu Pak. Ketika sholat rawatib, yang dibaca bukan kulhu, bukan. Yang dibaca urut Pak. Rawatib duhur, terusannya dari qobliyah subuh. Ya, kemudian nanti sebelum maghrib, dia sholat sunnah baca sebentar. Pada isya dia panjangkan sebentar. Terus, dia mulai dia baca lagi. Itu ada kawan-kawan seperti luar biasa. Maka dari itu, jamaah dirahmati Allah, siapa saja yang ingin hatinya suci, mulailah dengan apa? Membaca Al-Quran. Siap insya Allah Pak? Siap insya Allah? Orang sekali Pak, kalau sudah rutin baca Quran, dia akan menampakkan sikap-sikap yang baik. Sikap-sikap yang apa? Yang baik. Oh ini takut menyinggung, ya enggak lakukan. Oh ini takut menyinggung, dia tinggalkan. Itu orang kalau sudah rutin membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah. Yang kedua,
bukan hanya mensucikan, tetapi Al-Quran itu dapat menenteramkan hati pembacanya. Yang sebelumnya galau, yang sebelumnya sedih, coba buka Al-Quran, baca. Pak itu Ustaz, susah. Betul, namanya hati kita sedang sakit. Tapi coba dipaksa. Jangan baca langsung surat Maryam, Mbak. Ya Pak ya. Baca dulu dari yang mudah. Misalnya juz 30. Baca An-Naba. Amma yatas anin naba'il azim. Sudah hafal Pak ya? Alhamdulillah. Atau Ustadz ini nggak lancar malah tambah pusing saya. Oh ya sudah. Dari Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Baca sampai An-Nas. Ulangi lagi. Kan sudah lancar Pak. Itulah setan Pak. Setan tuh tahu kalau kita baca Quran jadi seneng, dan setan tuh paling nggak seneng lihat kita seneng. Itu masalahnya. Ya Pak. Setan tuh paling nggak seneng lihat kita apa? Seneng. Itu setan, prinsipnya itu. Setan tahu, makanya sebelum baca Quran kita disuruh apa Pak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setan tahu Pak. Hati-hati. Ya. Quran dapat menenteramkan hati pembacanya. Yang sebelumnya sedih, insya Allah kesedihan itu semakin berkurang. Berkurang. Yang nggak bisa langsung total selesai enggak Pak. Bertahap. Apa dalilnya? Dalilnya jenengan bisa hafalkan doa ini Pak. Ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma asaba ahadan qattu hammun wala azanun." Tidaklah seorang hamba terkena musibah. Musibah apa? Musibah berupa kesedihan. Kesedihan tentang masa yang akan datang, atau kesedihan tentang masa yang telah lampau. Ada hamun, ada husnun atau hazan. Kalau hamun itu terkait dengan masa yang akan datang, Mbak, terlalu was-was. Maka apa kata beliau SAW? Kemudian dia berdoa. Apa isi doanya? Allahumma inni abduka. Ya Allah, aku adalah hambamu. Wabnu abdika. Aku adalah anak hambamu. Ayah kita hamba Allah bukan Mbak? Ayah kita hamba Allah atau bukan? Hamba Allah. Wabnu amatika. Dan aku adalah anak hambamu. Yaitu anak ibu kita. Ada abdun, ada amatun. Abdun laki-laki, amatun perempuan. Nasiyati biyadik. Ubun-ubunku berada di tanganmu ya Allah. Madin fiyya hukmuk. Hukummu berlaku padaku ya Allah. Adlun fiyya qada'uk. Ketetapanmu padaku adalah ketetapan yang adil ya Allah. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku memohon kepadamu dengan seluruh namamu. Nama Allah itu terbatas atau tidak Pak? Nama Allah. Berapa jumlah nama Allah? Berapa? Yang kita tahu 99. Yang kita tidak tahu lebih banyak lagi. Karena nama Allah dan sifat-sifat Allah itu tidak terbatas. Ini kaidah Pak. Maka disebutkan di dalam hadis ini, samaita bihi nafsak. Nama-nama yang engkau namai dirimu dengan nama-nama tersebut. Au 'allamtahu ahadan min khalqik. Atau nama yang engkau ajarkan kepada hambamu. Jadi ada nama yang tidak Allah ajarkan kepada hambanya. Ada nama yang Allah ajarkan kepada hambanya. Au anzaltahu fi kitabik. Atau nama yang engkau turunkan di dalam Al-Quran. Tidak semua nama Allah itu ada di dalam Al-Quran. Awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Atau nama-nama yang memang engkau simpan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Ini dalil bahwa nama Allah itu tidak terbatas. Apa isi doanya? Tadi namanya tawasul. Namanya apa Pak? Tawasul. Tawasul dengan apa? Dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan iktiraf, pengakuan bahwa kita adalah hambanya Allah. Setelah itu barulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan doanya. Apa isi doanya?
anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penyejuk hatiku. Rabi itu, Bapak Ibu sekalian, artinya adalah air hujan yang bisa menumbuhkan pepohonan sehingga tumbuh menjadi subur. Jadi Quran itu ibarat apa? Air hujan. Rabi'a qalbi. Qalbi di sini adalah hati. Jadi Al-Quran sama dengan air. Air hujan menumbuhkan pepohonan. Al-Quran menghidupkan hati yang mati, menyejukkan hati yang gersang. Sejuk, Pak. Orang baca Quran itu sejuk, adem, luar biasa. Maka salah satu tips ini, Pak. Kami mendapati beberapa, baru satu, Pak. Baru satu. Salah satu pimpinan BPS, saya sebutkan di sini. BPS sebelum tahun ini, wilayah dekat rumah kami, Banjarbaru. Itu beliau tidak jarang memulai aktivitas kantornya dengan apa? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Begitu juga di pesantren kami, Pak. Setiap sore mereka wajib tadarus Al-Quran. Supaya apa? Supaya hatinya tenang, tidak gersang. Karena kalau kita tidak bikin konsep, tidak kita konsepkan, biasanya santri itu nggak sadar, Pak. Akhirnya apa? Dia ngapal Quran ketika mau setoran saja. Kalau sudah di rumah ya sudah, selesai sudah. Karena tidak ada kebiasaan itu. Maka ini perlu proses. Ya, setiap hari harus santri itu tadarus Al-Quran bareng-bareng. Supaya apa? Hatinya tidak gersang. Kemudian yang kedua, wa nura sodri. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini sebagai cahaya hati. Kenapa? Karena tanpa Al-Quran hati kita menjadi gelap. Tidak bisa membedakan yang hak dan batil. Diperlihatkan yang batil langsung tertarik. Diperlihatkan yang hak tidak suka. Setan membisiki tentang syahwat selalu kalah. Karena cahayanya sedikit. Maka ini penting. Quran itu sebagai cahaya hati. Yang membuat hati ini tidak gelap. Kemudian yang ketiga, jamaah dirahmati Allah, wajila ahuzni. Quran ini adalah penawar kesedihan. Sedikit demi sedikit kesedihan itu akan luntur. Dengan apa? Al-Quran. Kami punya syekh, Pak, pernah kami sampaikan mungkin. Beliau itu tampak sedih sekali. Tampak sedih sekali. Kemudian saya datang, Assalamualaikum Syekh. Hari ini saya mau tasmi' surah ini. Syekh itu diam sebentar. Kemudian dia mengatakan Iqra, baca. Saya baca, mulai senyum beliau. Kemudian bilang ke saya, kullu syai' amamal Qur'an la syai'. Segala sesuatu, apapun itu masalahnya, di depan Quran tidak ada masalah. Artinya tidak ada apa-apanya. Semuanya luntur karena Al-Quran. Semuanya hilang karena Al-Quran. Akhirnya beliau tersenyum. Ya, dan sesekali beliau itu kadang, Pak, saya setoran 2 juz, beliau betah naik mobil, diajak keliling Madinah. Sambil naik apa? Mobil sampai jam 11 malam. Ya, jadi pada taklim di Masjid Nabawi jam 9 kita mulai halaqah terakhir beliau, saya diundang, kemudian naik mobil bersama 2 jam membaca Al-Quran di mana? Di mobil. Jadi salah satu yang dapat membuat hati kita itu tidak sedih ya Al-Quran. Ustadz susah membacanya karena belum lancar. Baca yang sudah apa, Pak? Lancar. Yang sudah lancar dari surat apa, Pak? Sabbihisma rabbikal a'la, sudah lancar insyaallah. Baik, idza zulzilatil, alhamdulillah. Al-hakumut takatsur sampai Anas, diulang-ulang, Pak, supaya hati kita hidup. Kemudian yang terakhir, wa dzahaba hammi, dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai penghilang kegelisahan. Jadi ada orang itu memikirkan tentang masa depan, pikir terus masa depan. Ya, kita berpikir boleh, tetapi jangan terlalu berlarut-larut. Makanya wa dzahaba hammi, ya Allah, hilangkanlah apa? Hammi, yang namanya apa? Kegelisahan tentang masa depan.
Kemudian jamaah dirahmati Allah, ini yang terakhir mungkin masih ada 3 menit. Apa manfaat daripada membaca Al-Quran? Nah ini Pak, yaitu membaca Al-Quran dapat menguatkan dan meneguhkan hati pembacanya. Jadi jenengan kalau lihat orang rutin baca Quran itu nggak baperan, itu nggak apa? Baperan. Kami ada di satu ustadz setiap hari minimal baca 2 juz. Setiap hari minimal berapa? Baca 2 juz. Diejek santrinya ya ketawa, ditegur ya ketawa, karena happy dengan Al-Quran. Teguh hatinya, tidak mudah bawa perasaan. Makanya Rasulullah SAW itu diturunkan Al-Quran kepada beliau bertahap, supaya semakin membuat hati beliau teguh dan kuat. Disebutkan di dalam Al-Quran, kadzalika linutsabbita bihi fuadaka. Orang-orang kafir mengatakan, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada Muhammad sekali turun saja? Sekali turun beres, kan maunya gitu Pak. Namanya instan. Namanya apa? Instan. Kenapa kok harus bertahap? Kok enggak instan saja? Apa kata Allah? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Tujuannya, wahai orang-orang kafir, ini Allah yang jawab Pak, supaya kami memperkuat hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran. Jadi ini bedanya Pak. Orang yang tahu proses dan bertahap itu lebih kuat daripada orang yang instan. Ada orang kan kaya semenjak di kandungan Pak. Ada Pak ya? Belum lahir sudah apa? Kaya. Ada orang kayanya bertahap, lebih kuat mana? Orang yang kayanya bertahap, dia jadi miskin siap, jadi kaya juga siap. Karena dia pernah merasakan tidak punya apa-apa. Tapi kalau instan, ini rawan ini Pak, rawan sambang ligum. Rawan apa? Sambang ligum. Kalau tidak dibarengi dengan ilmu agama. Bisa dipahami Pak ya? Jadi seseorang yang rutin baca Quran, hatinya akan menjadi apa? Teguh dan kokoh. Ya, akan menjadi teguh, akan menjadi kokoh. Itulah ya rahasia kenapa kok para ulama itu saling kritik tapi kokoh. Betul Pak ya? Ini mengatakan ini ahlu bid'ah, yang ini mengatakan ini subhat, yang ini ditinggalkan jamaahnya gara-gara isu-isu dan lain sebagainya. Kenapa mereka bisa kuat? Kenapa Pak? Salah satu faktornya adalah apa? Al-Quran. Ini penting. Maka mohon maaf, siapapun yang menjadi pemimpin, jangan pernah jauh-jauh dari Al-Quran. Karena jenengan itu akan berhadapan dengan banyak masalah. Betul Pak ya? Ada nggak Pak pemimpin yang nggak ada masalah? Ya tugas pemimpin itu yang menyelesaikan masalah. Dia akan bertemu dengan masalah. Maka kalau hatinya nggak kuat, bahaya itu Pak. Bahaya kalau hatinya nggak kuat. Salah satu yang bisa menguatkan hati adalah apa? Al-Quran. Membaca Al-Quran, qiraah maupun tilawatul Quran. Dan setiap kita itu pemimpin, betul Pak? Pemimpin apa Pak? Ada di sini pemimpin RT, Pak RT, alhamdulillah. Ada Pak RW, Pak Lurah. Setiap kita minimal memimpin apa? Keluarga kita. Maka kalau jenengan masuk rumah, isinya ruwet. Masuk rumah hati kita gersang, pastikan hari itu belum baca Quran. Belum baca apa? Al-Quran. Ya, hati kita kok pengennya marah-marah terus. Pengennya kok pengen nggak betah lah di rumah. Yang harusnya baiti jannati jadi baiti apa? Lari. Harusnya rumahku adalah surgaku. Jadi dengan masuk rumahku adalah apa? Nerakaku. Maka salah satu yang belum kita lakukan ini Pak, insya Allah ini membaca apa? Al-Quran. Lebih sering mana Pak? Buka HP atau buka mushaf? Buka HP. Buka apa? HP. Tapi isinya mushaf. Alhamdulillah. Jadi buka HP isinya apa? Mushaf. Nggak apa-apa. Yang penting kan bacaan Qurannya. Ya. Ada santri Pak ya, ngintip dari belakang. Jadi ada kaca.
Ustaz Arif ini bawa HP terus lagi tasmik santri, jadi santri lagi tasmik ginceng-ginceng, kemudian dia lapor, "Tat, mohon maaf, saya sebutkan tadi saya kira jenengan tuh buka apa yang lain-lain lah, ternyata buka mushaf." Sadar setoran santri Pak, kita juga buka apa mushaf, takut-takut kalau salah hafalan. Enggak Pak, buka HP tapi isinya apa mushaf. Boleh juga jenengan buka YouTube boleh, tapi jangan sampai ya yang mushaf tidak pernah apa dibuka. Boleh, nggak ada masalah. Yang penting mushaf juga jangan apa dilupakan. Jenengan tetap buka mushaf, apalagi kalau punya mushaf di kantong itu lebih baik lagi. Ya, ini Bapak Ibu sekalian yang bisa ulun sampaikan. Jangan lupa kalau jenengan ingin bahagia, ingin tentram, ingin suci, ingin apa lagi teguh. Teguh itu artinya apa? Kuat hatinya, nggak mudah baper. Salah satu yang bisa jenengan lakukan adalah membaca Al-Quran. Siap insya Allah? Mulai kapan Pak? Nanti sebelum tidur, jenengan daripada bengong, ya, daripada ngamun, segera buka mushaf, bismillah, baca dari Fatihah. Ustadz, saya kayaknya kalau Al-Baqarah susah Pak, alif lam mim aja bingung saya bacanya. Alamah dibaca apa? Alamah, alif lam dan b. Ya sudah, jenengan buka dari Al-Bayyinah, Az-Zalzalah sampai An-Nas, diulang. Mana yang jenengan? Dengan itu nanti terbiasa, akhirnya jenengan akan semangat untuk membaca yang baru-baru insya Allah. Barakallahu fikum. Semoga yang kami sampaikan ini bermanfaat, tentunya untuk ulun pribadi dan tentunya untuk niat amal dan juga disampaikan. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.